死ね。神の怒りに焼き貫かれて。メギド。Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Pilar Ramadan dari SMK Negeri 1 Lemah Abang. Pada video kali ini, kita akan mempelajari yang namanya VLAN Trunking Protocol. Nah, materi-materi yang akan kita pelajari pada video kali ini, yang pertama ada apa itu VTP, kedua ada konfigurasi topologi VTP, problem dan solving revision number, dan yang terakhir ada membahas soal latihan VTP. Nah, kita akan langsung masuk ke dalam materinya. Misalkan di sini terdapat 9 switch, dan di setiap switch ini harus diisi VLAN sampai 200 VLAN. Nah, itu pasti akan memakan banyak waktu dan membuat kita capek ya teman-teman. Nah, disinilah ya dibutuhkan yang namanya VTP atau VLAN Trunking Protocol. Nah, sebelum itu VTP itu ternyata punya 3 jenis. Nah, 2 jenis yang umum digunakan yaitu ada server dan yang kedua ada client. Nah, sementara yang transparent ini kurang tidak umum digunakan atau kurang terkenal di golongan masyarakat. Nah, misalkan di sini ini switch server dan yang lainnya itu switch client. Nah, jadi kita cukup untuk mengkonfigurasi VLAN-nya di switch yang mode server ini. Sementara untuk kliennya tidak usah diisi karena VTP client ini akan otomatis mengikuti si server ini teman-teman. Jadi kita cukup untuk mengkonfigurasi pada bagian servernya dan otomatis akan terisi di bagian klien-kliennya. Nah, jadi seperti itu cara kerja VTP teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba mempraktikkan VTP di Cisco Packet Tracer. Nah, kalian bisa membuat topologi seperti ini terlebih dahulu. Jika sudah, kita akan coba mentrunkingkan pada setiap port. Di sini kita masuk enable, lalu config, lalu di sini ketik switch OYINT FA 0/1 switch port mode trunk. Oke, sudah kita exit. Kita lakukan yang hal sama pada setiap switch, semua switch. Enable, lalu config INT range FA 0/1 sampai 2 switch port mode trunk. Kita exit. Yang sama juga kita lakukan enable, lalu config INT FA INT range FA 0/1 sampai 2 switch port mode trunk. Kita exit. Lalu yang ini juga CLI enable config INT range FA 0/1 sampai 2 switch port mode trunk. Kita exit. Oke, dan yang terakhir di sini enable, lalu config, lalu INT FA 0/1 switch port mode trunk. Kita exit. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan coba mengubah modenya menjadi mode server untuk switch 1 dan yang lainnya juga. Kita klik pada bagian ini. Lalu di sini kita ketik VTP mode server. Nah, jika sudah seperti ini, kita ketik VTP domain. Misalkan di sini sekolahan.id.com. Nah, jika sudah seperti ini, kita ketik lagi VTP password 123. Oke, ini sudah.
Lalu kita lakukan hal yang sama pada semua switch. Kita ke sini, lalu ketik VTP mode client, lalu VTP domain sekolahan.id.com, lalu VTP terusnya password 123. Ya sudah. Kalau kita ganti ke sini, VTP mode client, lalu VTP domain sekolahan.id.com, lalu VTP password 123. Nah, jika sudah, kita pindah lagi ke sini, VTP mode kita di sini transparent. Jika sudah, kita ketik VTP domain sama saja sekolahan.id.com, lalu VTP password 123. Nah, kita sudah. Dan yang terakhir ini untuk servernya juga, server lagi, VTP mode server, lalu VTP domain sekolahan.id.com, lalu yang terakhir VTP password 123. Nah, jika sudah kita buat mode-modenya untuk server layanan transferannya, kita akan coba masukkan VLAN-VLAN-nya. Kita masuk ke sini, enable, lalu config, lalu misalkan di sini kita ketik misalkan VLAN 10, kita kasih nama name lab 1 misalnya, lalu kita VLAN 20, misalkan name lab 2. Oke, kita exit. Nah, sekarang kita akan coba do show. Kita akan melihat apakah sudah masuk. Do show VLAN brief. Nah, untuk VLAN 10 dan 20 sudah masuk ya di bagian server sini. Nah, kita akan coba cek di bagian client. Nah, kita akan coba do show VLAN brief. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman. 10, VLAN 10 dan 20 sudah masuk. Kita coba di client di sini. Do show VLAN brief. Nah, sudah masuk juga. Nah, sekarang kita akan coba pada bagian transparent. Kita akan ketik do show VLAN brief. Nah, untuk bagian transparent ini tidak masuk teman-teman. Nah, karena si transparent ini bersifatnya sendiri, tidak akan mengikuti si servernya. Nah, sekarang kita akan coba ngecek di bagian servernya juga. Do show VLAN brief. Nah, masuk ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita akan coba menghapus VLAN-VLAN-nya. Nah, kita akan masuk pada bagian server di sini. Kalian ketik saja no VLAN 10. Nah, kita akan coba do show VLAN brief. Nah, VLAN 10-nya sudah hilang teman-teman, karena kita tadi masukkan promnya itu untuk menghilangkan si VLAN 10 gitu. Nah, kita akan coba di bagian client sini. Do show VLAN brief. Nah, sudah hilang teman-teman. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai problem dan solving revision number. Nah, misalkan di sini ada switch bekas dari gedung 2. Ini tidak sama dengan yang di sini ya. Di situ dari switch gedung 2 ingin masuk ke switch gedung 1.
Nah, pertama kita bisa lihat dulu pada bagian switch gedung 1. Kalian bisa ketik do show VTP status. Nah, kalian bisa lihat pada bagian configuration revision, kalian telah melakukannya sebanyak 8 kali. Nah, bagaimana jika kalau kita membuat konfigurasi revisionnya lebih banyak di switch yang bekas pemakaian gedung 2 ini? Nah, kita bisa langsung untuk mengkonfigurasinya terlebih dahulu. Kalian ketik saja VTP. Oh ya, kita konfigurasi untuk modenya dulu. VTP mode server. Lalu di sini VTP domain sekolahan.id.com. Oke, sudah. Kita yang terakhir yaitu VTP password 123. Nah, jika sudah, kita akan konfigurasi untuk VLAN-VLAN-nya. Nah, misalkan di sini ada VLAN 11, lalu ada VLAN 12, VLAN 13. Kita lakukan sampai VLAN 18 saja. VLAN 13, VLAN 14, VLAN 15, VLAN 16, VLAN 17, dan VLAN 18. Nah, sekarang kita coba exit. Nah, kita ingin cek dulu do show VTP status. Do show VTP status. Nah, oke. Untuk konfigurasi revisi ini itu ada 8 kali ya. Nah, misalkan di sini kita tambahkan lagi untuk VLAN-nya, VLAN 19. Nah, kita coba cek lagi. Do show VTP status. Nah, sudah 9 ya teman-teman. Oke. Nah, kita akan coba hubungkan ke gedung 1. Kita hubungkan melalui kabel. Oke, sudah. Lalu kita akan mentrunkingkan. Enable config. Lalu di sini kita ketik switch port. Oh ya, INT dulu, INT FA0/2 switch port mode trunk. Oke, sudah. Nah, kita coba yang di sini juga. INT FA0/1 switch port mode trunk. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan coba cek. Kita akan coba cek untuk VTP-nya. Do show VTP status. Nah, konfigurasi revisinya ini mengikuti yang di gedung 2 teman-teman, bekas gedung 2. Kita coba do show VLAN brief. Nah, VLAN-nya ini masuknya yang bekas dari gedung 2, switch gedung 2 itu. Kenapa bisa begini? Karena kalian bisa lihat pada bagian ininya apa? Nah, di sini kalian bisa lihat untuk pada bagian do show VTP statusnya, kalian itu konfigurasi revisinya itu 9, mengikuti di gedung 2 karena lebih banyak dari yang di gedung 1 tadi yaitu 8, melakukan sebanyak 8 kali. Nah, ini tidak cukup, ini berarti tidak cukup aman teman-teman atau bahaya karena ini bisa merusak konfigurasi yang telah kita buat. Nah, agar meminimalisir kesalahan seperti ini, kita akan coba ini dulu, memutuskan port kabelnya. Kita coba hapus. Nah, coba hapus. Sekarang kita akan coba konfigurasi di sini. Kita exit. Misalkan di sini kita ketik, kita ganti modenya dulu, atau kita hapus dulu VLAN-nya. No VLAN 11, no VLAN 12, no VLAN 13. Oke, kita coba do show VTP status.
Nah, di sini kita telah melakukan konfigurasi revisi ini itu sebanyak 12 kali. Oke, sekarang kita akan coba mengganti VTP modenya, teman-teman. VTP mode kita ganti ke transparent. Oke, sudah, kita enter. Lalu ketik lagi VTP domain sekolahan.id.com, lalu VTP password 123. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan coba mengecek di switch satu lagi. Kita coba do show VTP status. Nah, konfigurasi revisi ini masih 9, teman-teman. Nah, kita akan coba membuat lebih banyak lagi. Misalkan kita coba buat lebih banyak, yaitu untuk VLAN-nya kita tambah VLAN 21, VLAN 22, VLAN 23, VLAN 24, lalu VLAN 25. Oke, kita exit. Lalu kita coba do show VTP status lagi. Nah, di sini sudah 14 ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba jika dihubungkan. Kita akan coba hubungkan lagi. Lalu ini ke mode trunk. INT FA 0/102 ya. Switch port mode trunk. Lalu yang ini juga. Oke, kita coba lihat dulu. Oke, INT FA 0/1 switch port mode trunk. Oke, kita exit. Lalu kita akan coba do show VTP status. Nah, ini tidak bisa, teman-teman, karena ini mode transparent. Lalu kita akan coba yang di sini. Exit. Do show VTP status. Nah, di sini mengikutinya yang di gedung 1, teman-teman, yang di server yang satunya di gedung 1. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba mengerjakan soal latihan ini, teman-teman. Nah, kita switch yang di sini itu kita jadikan sebagai servernya, teman-teman, yang terhubung ke si routernya. Oke, kita ke CLI, lalu enable conft, lalu kita memasukkannya VTP mode server, lalu VTP domain sekolahan.id.com. Oke, sudah. Lalu VTP password 123. Oke, lalu yang lainnya juga sama, tetapi ini jadikannya sebagai klien, teman-teman. Enable conft. Oke, kita masukkan VTP mode client, lalu VTP domain sekolahan.id.com, lalu VTP password 123. Oke, sudah. Kita ke sini, CLI, lalu enable conft, lalu VTP mode client, VTP domain sekolahan.id.com. Oke, seterusnya VTP dulu, VTP password 123. Oke, lalu yang di sini juga yang terakhir, enable conft, lalu di sini VTP mode client, VTP domain
sekolahan.id.com. Oke, sebentar. sekolahan.id.com. Enter. Lalu di sininya VTP password 123. Oke, sekarang kita akan coba mentrankingkan dan memasukkan untuk setiap VLAN-nya. Kita masuk ke bagian server saja. Kita ketik saja seperti ini: VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60. Kita buatnya sampai VLAN 70. Oke, VLAN 70. Oke, itu sudah kita exit. Nah, di sini kita akan coba mentrankingkan setiap portnya, teman-teman. Berarti di sini int range FA0/1 sampai 4. Switch port mode trunk. Oke, sudah. Kita exit. Oke, kita ke bagian di sini. Lalu ini bagian global konfigurasi. Lalu int FA0/1 switch port mode trunk. Oke, di sini kita exit. Oh iya, yang untuk mode terangkannya kita memakainya port yang terhubung ke si server ini, teman-teman. Jadi tidak sembarangan. Kita masuk int fa0/1 switch port mode trunk. Oke, sudah. Exit. Oke. Lalu di sini juga sama, int fa0/1 switch port mode trunk. Oke. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi untuk minta akses pada setiap switch yang terhubung ke setiap PC, teman-teman. Nah, kita masuk ke bagian untuk VLAN 10 dulu, yaitu portnya itu FA0/2, 0/2 dan 0/3 sesuai yang kita urutkan tadi. Misalkan di sini int range FA0/2 sampai 3, yaitu switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Sudah, kita exit. Lalu int range FA0/4 sampai 5. Oke, switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Oke, lalu kita exit. Lalu ke int range FA0/6 sampai 7 switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 30. Oke, kita exit. Lalu ke int range FA0/8 sampai 9 switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 40. Nah, yang terakhir pada switch 1 yaitu untuk VLAN 50 FA0/10 sampai 11. Oke, switch port mode akses, switch port akses VLAN 50. Oke, kita exit. Nah, jika sudah pada switch 1, kita pindah ke switch yang lain juga. Sini. Lalu di sini kita ketik int range FA0/2 sampai 3. Di sini memakai VLAN-nya itu VLAN 60. Switch port mode akses, switch port akses
VLAN 60. Oke, sudah, kita exit. Lalu int range FA 0/4 sampai 5, yaitu switch port mode akses, switch port akses VLAN 70. Kita exit. Dan yang terakhir, switch terakhir, int range FA 0/1 sampai 2 sampai 3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Kita exit. int range FA 0/4 sampai 5, itu switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Kita exit. Lalu ke int range FA 0/6 sampai 7. Sebentar, int range FA 0/6 sampai 7. Maaf lagi, int range FA 0/6 sampai 7. Nah, switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 30. Kita exit. Lalu interface range FA 0/8 sampai 9, switch port mode akses, terus switch port akses VLAN 40. Lalu yang terakhir, yaitu int range FA 0/10 sampai 11, switch port mode akses, switch port akses VLAN 50. Oke, jika sudah seperti ini, kita tinggal mengkonfigurasi pada bagian routernya, teman-teman. Kita buka routernya ke CLI. Oke, jika sudah seperti ini, kita coba masuk ke config. Oke, di sini kita ketik int git 0.0. Oke, maaf, bentar. Oh ya, benar. int git 0/0. Oke, kita ketik no shutdown. Oke, sudah nyala, kita exit. Lalu di sini kita masukkan dulu untuk VLAN-VLAN-nya. int git 0.0/10. Kita ketik di sini yaitu encapsulation.1q 10. Lalu untuk IP address-nya 10.10.10.1 255.255.255.0 untuk subnet masknya. Oke, kita exit. Lalu masuk ke VLAN 20. int git 0.0/20. Oke, enter. Lalu encapsulation.1q 20, enter. IP address 20.20.20.0.1. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Oke, kita exit. Kita pergi ke int git 0.0/0.30. Lalu sini encapsulation.1q 30. Lalu IP address 30.30.30.1 255.255.255.0. Oke, kita exit. Lalu int git 0/0.10 itu 255.255.0. 30. 255.255.0. 30. 255.255.0. 30. 255.255.0. 30. 255.255.0. 30. 255.255.0. 30. 255.255.0. 30. 255.255.0. 30. 255.255.0. 30. 255.255.0. 30. 255.255.0. 30. 255.255.0. 30. 255.255.0. 30. 255.255.0. 30. 255.255.0. 30. 255.255.0. 30. 255.255.0. 30. 255.255.0. 30. 255.255.0. 30. 255.255.0. 30. 255.255.0. 30. 255.255.0. 30. 255.255.0. 30. 255.255.0. 30. 255.255.0. 30. 255.255.0. 30. 255.255.0. 30. 255.255.0. 30. 255.255.0. 30. 255.255.0. 30. 255.255.0. 30. 255.2
encapsulation .1q 40, lalu IP address 40.40.1.255.255.255.0, lalu kita exit, lalu ke int gh 0/0.50, lalu di sini encapsulation .1q 50, lalu IP address 50.50.1.255.255.255.0. Oke, lalu kita pergi ke IP yang VLAN 60, lalu int gh 0/0.60. Oke, kita masukkan IP, ini dulu encapsulation .1q 60, lalu kita masukkan IP addressnya 60.60.1.255.255.255.0. Oke, jika sudah, yang terakhir yaitu exit dulu, ke int gh 0/0.70, lalu kita masukkan 70. Encapsulation dulu, encapsulation .1q 70, lalu IP address 70.70.1.255.255.255.0. Oke, jika sudah seperti ini, kita langsung mengkonfigurasi DHCP nya teman-teman. Kita masuk ke IP DHCP pool VLAN 10. Nah, sini kita ketik network 10.10.10.255.255.255.0. Oke, kita langsung ke bagian default routernya, yaitu 10.10.10.1, lalu DNS servernya 8.8.8.8. Nah, oke, lalu kita ke bagian exit dulu, kita masuk ke IP DHCP pool VLAN 20. Oke, kita ketik network itu 20.20.20.0 yang 255.255.255.0, lalu default routernya yaitu 20.20.10.1, lalu DNS servernya 8.8.8.8. Exit, kita masuk ke VLAN 30. Oke, kita masukkan lagi network 30.30.30.0 255.255.255.0, lalu kita masukkan default routernya 1. Oke, dan servernya 8.8.8. Kita exit, lalu ketik lagi IP DHCP pool VLAN 40. Oke, kita lakukan network 40.40.40.1.0, lalu 255.255.255.0, lalu default routernya yaitu 40.40.10.1, lalu DNS servernya 40.8.8.8. Maaf teman-teman, kita exit, lalu ke IP DHCP pool VLAN 50. Oke, maaf, IP DHCP pool VLAN 50 network
50 0, lalu 255.255.0, lalu di for routernya 50.1, lalu DNS servernya 8. Oke, kita exit, lalu ke IP DHCP pool VLAN 60. Seperti ini, kita seperti biasa network, lalu 60.0, 255.255.255.0, di for routernya 60.1, dan servernya 60, karena servernya 8.8.8. Oh ya, bentar, DNS servernya 8.8.8. Oke, kita exit, lalu ke IP DHCP pool VLAN 70 terakhir, teman-teman. Oke, kita masukkan networknya, lalu kita masukkan networknya 70.0.255.255.0, lalu di for routernya 71, DNS servernya 8.8.8.8. Oke, sekarang kita akan coba langsung mencoba DHCP-nya apakah berhasil. Ke desktop, lalu ke IP configuration DHCP, nah minta IP address. Oke, sukses. Nah, kita akan coba yang di sini. Ke desktop, IP configuration DHCP. Oke, sukses ya teman-teman. Nah, kita akan coba kirim pesan apakah sukses. Oke, successful teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengirimnya yang berbeda VLAN, teman-teman. Misalkan kita coba di VLAN 60. Kita coba di sini desktop, IP configuration, DHCP. Oke, sukses. Nah, kita akan kirim pesannya ke VLAN 60 tadi. Oke, masih failed teman-teman, soalnya masih pertama kali. Kita coba lagi. Nah, successful teman-teman. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah teman-teman.